warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita takdimi Al-Mukarram Kiai Misbah. Terima kasih Kiai telah mengizinkan kami mengadakan kegiatan di sini. Semoga sahabat-sahabat di sini mendapat barokah jenengan. Amin, amin, Dan amin. semoga juga diakui dari sebagai santri jenengan, Kiai. Amin, amin. Supaya nanti di akhirat kita nggak bingung Kiai mau gandolan sarungnya siapa. Yang sama-sama kita hormati Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia FKIP UIJ, sahabati Mufli, dan juga pada seluruh sahabat-sahabat peserta mapaba, panitia maupun jajaran kepengurusan yang saya banggakan. Mohon izin Kiai, dalam kesempatan kali ini saya sebenarnya cuman meneruskan saja apa yang didahulukan sama Kiai. Jadi tidak pantas Kiai bagi saya untuk menambahkan dawuh panjenengan. Teruntuk sahabat-sahabat, apa yang disampaikan Kiai tadi mohon bisa dijalankan dan ditanamkan dalam hati. Utamanya 5 hal yang kemudian dipesankan kepada kita semua. Nah, ini sebenarnya juga selaras dengan apa yang diajarkan oleh PMII dalam nilai-nilai PMII, bahwa eka citra diri PMII itu adalah insan ulul albab, yang secara sederhana insan ulul albab itu adalah insan pembelajar, orang yang kemudian haus akan ilmu pengetahuan. Maka niat yang paling tepat sahabat-sahabat dalam mengikuti seluruh proses di PMI adalah niat untuk belajar dan mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh sahabat-sahabat. Juga sahabat-sahabat, bahwa kita pun mesti ingat semua perubahan entah di dunia ataupun kemudian di Indonesia sendiri, semua sebenarnya berasal dari para ulama-ulama. Kalau sahabat-sahabat coba buku sejarah, kenapa Eropa kemudian bisa maju hingga sekarang? Karena dulu pernah bersinggungan dengan kebudayaan Arab Islam. Sahabat-sahabat bisa baca itu di bukunya Muhammad Abid Al-Jabiri, Perselingkuhan Agama dan Politik, bahwa dulu di Eropa itu kebudayaannya sangat mundur. Yang paling maju peradaban dunia pada waktu itu adalah Arab Islam, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pasti pernah mendengar bagaimana perpustakaan Islam kemudian dibakar oleh pasukan Mongol, dan akhirnya ada kemunduran dalam peradaban Islam, hingga kemudian muncul yang namanya Orientalism, sehingga kita meskipun hidup dalam lingkungan Islam, hidup di PMI, hidup di NU, kita menganggap bahwa teori-teori Barat itu adalah teori-teori yang paling benar. Padahal kalau kita runut, sebenarnya apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pemikir Barat itu sebenarnya juga ada dalam struktur pengetahuan yang sudah dibangun oleh ulama-ulama kita. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat pasti juga mengetahui tentang sejarah bagaimana pergerakan nasional itu dimulai. Organisasi pertama adalah Budi Utomo, kemudian disusul dengan Muhammadiyah waktu itu, dan disusul oleh Nahdlatul Ulama. Sebenarnya Nahdlatul Ulama sebelum berdiri Nahdlatul Ulama, pada era-era sebelumnya juga sudah berdiri Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan lain sebagainya. Itu diinisiasi oleh ulama-ulama tradisional, sehingga sangat relevan kemudian ketika Kiai memberikan
pesan kepada kita untuk kembali ke masjid. Bahwa dahulu, sahabat-sahabat, sejak zaman dahulu, ulama-ulama kita, ulama-ulama NU itu adalah orang-orang yang menginisiasi kemerdekaan, orang-orang yang kemudian menginisiasi perubahan-perubahan fundamental dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Juga kecenderungan kita hari ini, sahabat-sahabat, bahwa kita kemudian meninggalkan tradisi pesantren. Nah, ini yang paling fatal ya, bahwa sahabat-sahabat mungkin waktu SMA mondok, masuk PMI malah lupa hafalan kitabnya, malah kemudian jarang baca kitab, jarang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kita bukan berarti kita bukan dengan membaca Al-Quran, kitab dan lain sebagainya, bukan berarti kemudian kita mengalami satu kemunduran. Tapi justru ini adalah upaya untuk bagaimana kita mendalami ilmu yang sudah kita miliki, sahabat-sahabat. Karena mau bagaimanapun, pesantren itu adalah satu elemen yang sangat penting bagi bergeraknya bangsa ini. NU terutama itu bisa kita bilang sebagai paku bumi kenapa bangsa Indonesia masih ada hingga saat ini. Coba bayangkan misal NU tidak ada, pasti sudah semburat keadaan bangsa ini. Apalagi bangsa kita sangat riskan ketika dikasih isu tentang ras, tentang agama, perbedaan suku dan lain sebagainya. Nah, harapannya sahabat-sahabat, dan saya pribadi juga sangat mendukung dengan dilaksanakannya mapaba di lingkungan pesantren, karena istilahnya ini kalau di NU dulu, NU kembali ke khitoh. Nah, sekarang PMI pun juga harus kembali ke khitoh. Bukan berarti kita nyufi, bukan, tapi kita mencoba untuk menggali lagi apakah agama itu sifatnya pasif atau mengajarkan kita emansipasi, sahabat-sahabat. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sahabat-sahabat, saya berpesan dimanapun kaki berpijak, tanah dipijak, disitulah langit dijunjung. Maka sahabat-sahabat, panjenengan semua berada di masyarakat, panjenengan semua berada di lingkungan masyarakat, maka sudah seyogianya jagalah etika, jagalah kemudian sikap kita harus sopan dan kita harus mengikuti adat istiadat tradisi yang ada di lingkungan kita sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah. Iya sudah, ayo.